Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana liqa'a wal hadhihi sa'atan mubarakah sa'atan ba'idatan min syaqawa. Salatan wa salaman ala asyrafis sadah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla in syi'ta sahla la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati takriman wa tafdilan para jamaah salat subuh di Masjid Al-Fajar alladzina karramnahum bi ahsani takrim wa faddalnahum bi ahsani tafdil. Semoga apa yang kita lakukan bersama berupa salat subuh berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi saksi kebaikan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini saya teringat beberapa tahun yang lalu saya juga pernah ngisi ba'da salat subuh hari Ahad, hari Minggu seperti ini. Tapi kemudian di beberapa tahun tidak bisa mengisi dan sekarang disuruh ngisi di bulan Ramadan, ini tidak berbenturan. Jadi saya teringat awal-awal datang ke sini dulu dan kemudian saya tadi kaget. Ini sholat subuh apa sholat Jumat kata saya. Kok rame seperti ini. Ini peningkatan yang luar biasa. Jadi apa wuslah ijtimaiyah, hubungan sosial, pertemuan dan perkumpulan kita di masjid ini betul-betul berjalan dengan baik. Ini semoga menjadi baldah thayyibah, jadi daerah yang memang baik, wa rabbun ghafur, penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah al-ijtimaiyah semacam ini dulu pernah saya sampaikan. Ada ijtimaiyah yaumiyah, perkumpulan sesama saudara muslim setiap hari, yaitu sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya ijtimaiyah yaumiyah. Ada ijtimaiyah yang usbu'iyah, perkumpulan sepekan sekali, yaitu sholat Jumat. Ada yang dahriyah, 1 tahun 1 kali, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Oleh karenanya kita memang didesain dalam kehidupan ini untuk selalu bersama melakukan kebaikan. Ada yaumiyah, ada usbu'iyah, ada sanawiyah atau dahriyah, 1 tahun 1 kali. Ini karena mengacu kembali bermuara kepada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu semuanya bersaudara. Makanya kalau lagi sholat dalam barisan yang sama, sekalipun mungkin sosial berbeda, ada yang pekerjaannya tidak begitu payah tapi mendapatkan uang banyak. Ada yang pekerjaannya lebih banyak payahnya daripada upahnya. Tapi ketika sholat sama semuanya. Mau berangkat dari rumah yang mewah, bidal tuking griya ingkang sae, bidal tuking griya ingkang boten sae, berangkat dengan tidak banyak uang, berangkat dengan banyak uang, sama saja ketika sholat sujud semua kening,
masjid atau jabhah kita sama-sama nyampe ke lantai mengakui Allahu Akbar. Ini kan pengakuan luar biasa. Oleh karenanya saya sangat merasakan nikmat sekali masuk ke Masjid Al-Fajar saat ini, tidak seperti awal-awal dulu ke sini. Dulu kalau selesai sholat langsung bubar semua, sudah satu shaf, paling banyak 2 shaf, begitu selesai bubar semua. Tinggal beberapa orang, mungkin ada 10, paling banyak 15. Sekarang ini banyak sekali, entah apa karena Ramadan, ini luar biasa. Mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada tetangga, saudara, teman, sahabat ketika bulan Ramadan semangat sekali datang ke masjid, apa namanya, itikaf, baca Quran, mbok yo jangan dipoyoi, tumben sampean ini ke masjid kok semangat. Kalau bukan bulan Ramadan tidak pernah ke masjid, jangan pernah begitu. Kenapa? Dengan semangat di bulan Ramadan berarti dia punya keimanan yang hebat, sehingga tahu perbedaan antara bulan Ramadan dengan selainnya Ramadan. Orang yang rugi menjumpai bulan Ramadan itu adalah orang yang tidak mengenal kemuliaan bulan Ramadan. Jadi jangan dipoyoi, kamu kok kayak orang mu'alaf kalau Ramadan ke masjid terus, jangan seperti itu. Ini karena dengan dia semangat di bulan Ramadan berarti ngerti kemuliaan bulan Ramadan. Jamaah yang saya muliakan, saya akan menyampaikan satu hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Kemarin ujung dari hadis ini pernah saya sampaikan di khutbah Jumat. Kata sahabat Salman Al-Farisi, ini sudah tahu semua julukan Al-Farisi ini karena beliaulah yang mempunyai ide untuk menggali parit ketika ada peperangan antara orang Islam dengan kafir musyrik waktu itu. Makanya ada titel Al-Farisi. Dan kalau ditakdir ziarah ke Madinah nanti, di Madinah itu dekat Masjid Kuba, tapi agak masuk ke perkampungan dan jarang orang, bahkan mungkin tidak diantar oleh para gaid untuk datang ke sana. Ada namanya Bi'ru Ghors. Bi'ru Ghors itu adalah sumur Ghors. Bi'ru Ghors ini sumur yang dibikin oleh Salman Al-Farisi sebelum memeluk agama Islam. Ketika mau datang ke baginda Nabi Muhammad SAW, di sana ada namanya Bi'ru Ghors, dan sampai sekarang masih ada, cuman dikurung. Jadi hanya bisa melihat, tidak bisa mengambil airnya. Semoga nanti bisa ditakdir untuk ziarah Makkah wal Madinah. Amin Allahumma amin. Kata beliau Salman Al-Farisi, di hari terakhir bulan Sya'ban, khotobna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ceramah kepada kami, katanya Salman Al-Farisi, di akhir hari bulan Sya'ban. Yang disampaikan oleh beliau, Rasulullah, ayyuhan nas, wahai manusia, masyarakat, qad adallakum syahrul mubarak, telah tiba kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah, karimun juga bulan yang mulia, syahrun fihi lailatun khairu min alfi syahr, bulan di mana satu malam di bulan tersebut sama dengan 1000 bulan. Berarti ini kalau berketepatan musabah dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ja'alallah siyamahu fardhan. Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Ini sudah sama-sama tahu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini kan sudah ada. Wa qiyama lailihi tatawuan, ibadah di malam hari menjadi kesunatan. Ini kalau qiyamul lail ini diantaranya adalah taraweh. Makanya taraweh ini sebenarnya kalau yang dilakukan oleh sahabat, taraweh ini dikatakan taraweh ini karena santai, tenang. Itu awalnya. Setelah nyampe ke kita beda-beda. Jadi cepet, banter, super jet tempur ini kan cepat sekali.
Mohon maaf, saya sering dulu menyampaikan di sini masalah Fatihah itu. Jadi kalau sholat kita menyampaikan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dijawab sebenarnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi. Kalau diterjemah Jawa itu, loh wis muji nang aku wong-wong perumahan kebon candi gitu. Kalau ditaksis itu begitu. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim asna alayya abdi, lo wis ngelem nang aku wong perumahan kebon candi telah memujiku, kan seperti itu. Setelah nyampe maliki yaumiddin majjadani abdi, wis ngegungno nang aku. Nah, seperti itu. Ketika nyampe iya karena abudu, hanya kepadamu aku menyembah. Namun datang jenengan Gusti kula nyembah. Lho iya, ojo nang liyane, nang aku. Wa iya karena stain, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Jalu opo ae wis, tak ijabahi nang aku. Jawabane Gusti Allah. Makanya Rasulullah kalau baca Fatihah itu fasal per fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Karena ada jawaban yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan komunikasinya kepada Allah ketika sholat. Tapi ternyata ketika penyampaiannya itu banter. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil yang gitu itu. Ini kira-kira jawabannya di mana? Kalau kita datang kepada Bapak RT saja karena mau mengadakan acara di musim pandemi semacam ini, kemudian dengan bahasa yang cepat, kira-kira bagaimana Pak? Partai kula niki kagungan hajat ya napa angsal napa mboten kula niki ngundang. Oh, ini ditempeleng ini oleh Pak RT. Ngomong apa wong iki kan seperti itu. Oleh karenanya ini kalau Fatihah ya santai, harusnya santai. Nah, tarawih kita ini takut nyampe kepada tingkatan yang tidak sah. Kalau Fatihah itu tidak dibaca atau dibaca tapi mukhillun lil makna, merusak kepada maknanya Fatihah. Dolin, ini maknanya apa? Antara dolin dengan dolin beda. Iyaka dengan iyaka beda. Makanya kalau bacanya cepat ini bisa-bisa mukhillun lil makna, merusak terhadap maknanya Fatihah. Kalau Fatihahnya rusak makna, berarti Fatihahnya tidak sah. Berarti tidak membaca Fatihah. Kalau sudah tidak baca Fatihah, maka berketepatan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang sholat yang tidak membaca Fatihah. Lo kan sudah baca, tapi kan tidak sah Fatihahnya karena terlalu cepat. Makanya baca Fatihah itu tenang, paling tidak cepat tapi tidak mukhillun lil makna. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apalagi baca suratnya. Kan kayak mainan semua. Ketepatan dengan al-lumazah. Ini kalau kata orang Madura pal-pal bibirnya. Ini bibirnya terlipat-lipat. Sampai seperti itu ada seperti itu. Makanya kalau lagi sholat taraweh, mohon maaf, jarang saya dekat dengan imam itu. Padahal afdolnya berjamaah itu paling dekat dengan imam. Setelah terdekat dengan imam itu kanan. Jadi kalau kanan ini misalkan ke sini selisih 2 orang ke imam, yang sebelah kiri 1, maka lebih utama yang kiri karena lebih dekat dengan imam. Jadi karena mendengar keterangan berjamaah itu yang paling kanan yang bagus, akhirnya sayap kanan, kiri kosong. Itu tidak seperti itu. Awal paling dekat dengan imam seperti itu. Cuman kalau dekat dengan imam ketika sholat taraweh, kadang kedengaran bacaan yang tidak benar dari imam, jadi was-was sholatnya. Wailul likulli humazatil lumazah, sampai gitu imamnya. Memang kecepatan. Kalau pelan kan enggak. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malahu 'adda. Kan enak seperti itu. Ini enggak. Itu paling ribet. Makanya ada cerita apa? Ini seorang imam yang baca
Memang imam baru pertama kali ngimami traweh. Jadi ketika baca Fatihah sudah kepikiran al-lumazah. Sehingga ketika baca Fatihah agak cepat itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nyampe di ghairil maghdubi alaihim mumaddadah. Nah, ini karena teringat kepada mumaddadahnya. Makanya baca yang tenang. Takutnya khurut an kaifiyatis shalah al-ma'lum wal ma'ruf min Rasulillah. Kalau kaifiyah sholatnya sudah keluar dari aturan Rasulullah, ini kan tidak sah karena Rasulullah menyampaikan dengan lisan fasihnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lakukanlah sholat seperti kalian melihat aku melaksanakan sholat. Jadi desain sholat ini tidak bisa ada ijtihad sendiri-sendiri. Memang murni apa yang dilihat dari Rasulullah. Sehingga para ulama ada perbedaan karena memang riwayah yang nyampe beda. Ada yang kalau sami Allahu liman hamidah, tangan ada di sebelah kanan dan kiri, tangan kanan di kanan, kiri di kiri, digelangsar. Ada yang kembali bersendekap. Kenapa? Karena dengar kembali ke tempat asal. Asal itu di mana? Wong tadinya kan bersedekap, kemudian kembali sedekap. Ini ada khilafiyah. Ini namanya ikhtilafu ummati rahmah. Makanya beda-beda, sekalipun takbir itu pun juga beda-beda. Maka tidak perlu tengkar kalau sama-sama masih menjadi pendapat di antara para ulama. Ada yang takbir Allah, ada yang takbir Allahu Akbar, ujung melurusi bau. Ini memang ada juga yang seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan seperti ini jangan jadi ketidakenan hati kepada saudara sesama muslim. Makanya al-muslim akhul muslim. Kalau ada perbedaan ya itu namanya rahmah, karena sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada penjelasan dari hadis barusan, wa qiyamul lailihi tatawuan, yaitu diantara yang khas di bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Tidak ada sholat sunnat kecuali taraweh di bulan Ramadan. Di bulan yang lain taraweh ini tidak ada. Sya'ban tidak ada taraweh. Kalau duha bisa sepanjang masa, qiyamul lail tahajud bisa sepanjang masa, taraweh tidak ada. Makanya kita harus jangan sampai bolong yang namanya taraweh. Iya kalau nututi tahun lagi. Kalau sudah tidak, berarti kan amal ibadahnya sudah selesai. Hanya dengan taraweh yang kurang baik. Makanya tarawehnya diperbaiki, Fatihahnya. Kemudian kalau terburu-buru itu bisa tala'ub bil ibadah al-fasidah. Tala'ub bil ibadah fasidah ini bahasa gampangannya begini. Ada orang tua sudah ikut 10 salaman, 20 rakaat, keringetan keluar dari masjid, buka kancing baju, alhamdulillah nak, mbak maki wis tuwek nututi 10 rakaat, 10 salaman, 20 rakaat, keringetan gobios, imamnya banter. Seakan mbak itu. Kenapa? Duduk sholat itu mbak, fitness olahraga itu mbak, kan seperti itu. Kasihan. Itu namanya tala'ub bil ibadah al-fasidah. Bisa-bisa dia sholat tapi mendapat dosa. Mending tidak sholat. Wong sholat taraweh itu sunnat, tapi melaksanakannya dengan salah, dosa. Dosa. Kan ini namanya tala'ub bil ibadah al-fasidah. Tapi nanti jangan dipotong penjelasan ini. Kemarin ada penjelasan, mending tidak usah taraweh cari timbangan. Bukan seperti itu. Tarawehlah yang baik. Kalau memang tidak bisa taraweh dengan baik, mending tidak usah taraweh. Karena sholat haram. Sholat digawe guyonan haram. Sholawat digawe mainan juga haram. Itu kan memanggil Rasulullah dengan tidak baik, itu kan tidak sopan. Sudah ada ayatnya. Tidak boleh kita sampai istihza dengan Rasulullah, tidak boleh. Memanggil saja tidak boleh dengan suara yang tidak sopan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi amin. Amin itu maknanya istajib lana ya Rob, terimalah doa-doa kami ya Rob, kan seperti itu.
Trimoun gitu. Ini dikira ke teman kita sendiri apa? Padahal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin jenengan trami Gusti. Amin. Tramin gitu kan, ini tidak enak ini kan. Maka ada kesopanan. Ini bukan hanya dengan gaya lisan dan raga, tapi hati untuk nyampe kepada sholat ini punya ruh bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah menghadap kepada Allah seperti itu. Jadi tenang nanti kalau kita datang ke Pak Camat saja, matur ke Pak Camat, ini kan harus tenang. Pak Camat, ada anaknya mau bicara, rame-rame gitu. Tapi kalau ke sholat ini ndak, kadang wis tuwek guyonan nun sewu, bukan di Masjid Al-Fajar. Sholat sih kok berguyonan, bokonge kanca itu. Ini kan ada seperti ini. Kadang lagi sholat sambil rasan-rasan sih, kata ini terawih, padahal Ramadan yang menghilangkan pahala puasa kita. Wis jejer di sop ini lo mau sholat terawih. Nanti nah lanang wedok pun udah pecus ya anjan. Ini mau sholat saya kok berasan-rasan, tapi bukan jamaah Masjid Al-Fajar ya kan, karena saya tidak pernah bersama-sama seperti itu. Masjid tempat iktikaf lah, masjidun usisa alat taqwa, bahwa masjid ini didesain atas dasar untuk ketakwaan kepada Allah. Duduk di masjid rasan-rasan ini kan tidak bagus sebenarnya. Di masjid rasan-rasan ini tidak bagus, makanya mohon maaf ya, harus dijadikan desain ketakwaan. Ini sudah perkembangannya pesat sudah, bahwa Masjid Al-Fajar jamaahnya tambah banyak, tambah sregep, apalagi subuh ini sholat paling berat ini. Subuh ini paling berat sholat itu ya subuh, karena enak-enak itu harus bangun. Makanya tidak ada sholat itu yang diawali dengan adzan seperti subuh, hanya subuh saja. Ada as-sholatu khairum minan naum, lainnya tidak ada. Mana ada sholat maghrib as-sholatu khairum minan naum, tidak ada, hanya subuh as-sholatu khairum minan naum, sholat luwe api ketimbang turu. Nah itu maknanya begitu. Makanya bagi muadzin harus lebih panjang sholatnya ketimbang naumnya, biar pengaruhnya kepada jamaah. As-sholatu khairum minan naum, naumnya sebentar, jangan panjang-panjang. Sholat luwe api ketimbang turu, datang tetangga. Kalau naumnya panjang, ini bangun jam 7 tetangga masjid. Sholatu khairum minan naum, sholat luwih api ketimbang turu. Nah tangi-tangi, makanya ini ada pengaruhnya ini sebenarnya. Pujiannya ini hanya ciri khas di Pasuruan yang banyak seperti itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu kan untuk menunggu jamaah itu sebenarnya. Sambil wirid memang itu ada seperti itu. Baca doa-doa seperti itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maksud saya lagunya ini khas Pasuruan. Pasti ujung-ujungnya subhanallah. Kenapa? Itu karena jamaahnya tidak datang-datang. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Pancet luru-luruan be tukang adzan. Ndak, iki ndak ono sing takai. Subhan itu marah-marah sebenarnya. Hanya kita tidak merasakan. Itu ada apa namanya, sababul wurudnya lagu itu. Awalnya memang santai, dihayati lah. Hanya yang terakhir kebarengan emosi itu menggagas lagu itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tak kau. Subhan itu marah kan, desain awalnya begitu. Yang saya dengar tapi tahakkukul waqi, kenyataan kejadiannya saya tidak tahu betul, tapi pernah dengar seperti itu. Nah, yang jelas di Masjid Al-Fajar sudah tidak perlu lagu ditarik, sebetulnya sudah banyak tadi ya kan. Itu indah memang di sini. Tapi bagi muadzin lebih panjang sholatnya ketimbang naumnya, itu berpengaruh. As-salatu khairum minan naum. Nah, jangan dibalik.
As-salatu khairum minan naum. Jangan begitu. Ini bisa bangun jam 8 itu. Nanti kodoan bukan adaan. Nah, kemudian dilanjutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi." Orang yang melakukan kebaikan dengan satu macam kebaikan saja di bulan Ramadan, kana kaman adda faridah fi ghairihi, maka mendapatkan pahala seperti melakukan satu kewajiban. Satu kebaikan apapun sama dengan nilai ibadah kewajiban. Jadi kok umpama bersedekah sama dengan pahalanya kewajiban. Kok umpama melakukan sholat duha sama dengan nilainya kewajiban. Ini kalau di bulan Ramadan. Mohon maaf para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada bulan dan waktu di mana pahala dilipat gandakan, jangan terlupakan bahwa dosa pun di masa itu juga dilipat gandakan. Lek ganjarane dilipat gandakan, maka dosane pun juga dilipat gandakan. Jadi kalau berbuat dosa di bulan Ramadan, oh ini betul-betul kurang ajar. Sudah tahu bulan Ramadan masih pakai bermaksiat lagi kepada Allah. Ini makanya dilipat gandakan. Seperti ada penjelasan hadis tentang orang yang nyampe ke kota Mekah, kalau melakukan satu kebaikan maka dilipat gandakan jadi 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah menjadi 1.000 kali lipat. Nah, kalau berbuat dosa ya juga dilipat gandakan. Tapi kalau ada kelipatan-kelipatan semacam ini tidak kemudian menggugurkan kewajiban. Artinya begini, berarti kalau sholat sholat sunat seperti nilai sholat fardu. Akhirnya sholat dohor Qobliyah, Badiyah, Asar enggak sholat, Maghrib enggak sholat, Isya enggak sholat. Kok enggak sholat? Wis cukup beduk mang. Karena ono Qobliyah, Badiyah. Jarine satu kesunatan sama dengan kewajiban. Kan mari, bukan. Kalau masalah pahala itu nilainya saja kalau seperti itu. Bukan berarti menggugurkan kewajiban secara tahakkuk. Artinya melakukan sholat duha di bulan Ramadan sama dengan melakukan satu fardu. Berarti aku ndak usah sholat dohor wis enggak wis. Apa wis mari duha. Jadi kan podo mbek fardu. Bukan seperti itu. Hanya nilainya saja. Tapi tidak iskotul wajibat sampai menggugurkan kewajiban yang lain. Tidak. Makanya jangan difahami zahir itu dinilai pahalanya. Kemudian waman adda fihi faridatan karena kaman adda sab'ina faridah fi masiwah. Kalau melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan taubahnya 70 kali lipat kewajiban di selain bulan Ramadan. Salat zuhur di bulan Ramadan satu kali sama dengan 70 kali. Berarti kalau 5 kali 7 350. 5 kali 70 berarti 350. Itu satu hari. Kalau satu bulan, kalau 10 hari saja sama dengan 3.500 kewajiban. Kalau 20 hari berarti 7.000 kewajiban. Kalau 10 lagi tambah berapa berarti? 3.500 berarti kan 10.500 kewajiban. Nanti dibagi sholat fardu dalam 1 tahun ini berapa? Berarti cukup sholat waktu Ramadan toh, untuk yang lain libur. Ini salah paham. Ini sebetulnya nilai besarnya kewajiban yang dilakukan di bulan Ramadan, tapi tidak menggugurkan untuk yang lainnya Ramadan. Bukan berarti cukup Ramadan toh ibadah, berarti lainnya Ramadan santai. Kok ndak ibadah mana? Wis cukup Ramadan aku wis khusyuk aku. Al-Qur'an hatam 20 kali, dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Karena kalau sunat 1000, kalau fardu 70. Ini kan akhirnya kayak orang bayar cicilan di depan ini, ya kan? Selesai, ndak bayar, mari wis apene. Ini ndak sama. Ini ibadah, ini nilai. Nah, oleh karenanya ini betapa mulianya bulan Ramadan. Satu kewajiban sama dengan 70 di selain bulan Ramadan. Kalau sunat ini sama dengan 1000 kalau di khutbah Tuhfatus Saniyahnya itu ada seperti itu. Kemudian
wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ini bulan tabah, menguji ketabahan. Bagaimana tidak mau tabah, wong biasanya pagi kita makan, nongkrong, berbicara seenaknya. Di bulan Ramadan kita sudah tidak pakai sarapan, diganti dengan membaca Al-Quran. Sekalipun sarasen dibikin tidak sarasen. Sabar ini bukan diem, sabar ini tabah, betah. Kanggene ngelampai kesayan, itu namanya sabar. Jadi sabar ini berupaya melakukan kebaikan. Makanya di dalam firman Allah itu ada ayat apa itu? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga kalian untuk keluargamu melakukan sholat, wastabir 'alaiha. Wastabir itu bukan langsung sabar, berupaya untuk sampai menjadi sabar menghadapi kewajiban sholat. Enak-enak ngobrol, hayya 'alas sholat, harus berangkat. Enak-enak tidur, hayya 'alas sholat, harus berangkat. Itu namanya sabar. Di bulan Ramadan syahrus sabri, wasabru sawabuhul jannah. Kalau tabah maka pahalanya surga. Wa syahrul muasa. Syahrul muasa ini podo jembari, jembar-jembaran. Makanya di masjid banyak yang membawa makanan, podo gowo, ndak medit-meditan, situne gowo. Sampai ada sate, ada kepala kambing, tapi saya dapat fotonya saja di grup jamaah Al-Fajar. Lah egole ini ndak katut, cuman ikut kepala kambing terbelah jadi dua seperti itu. Ndak, wong Al-Fajar ndak ngabari blas lek urusan panganan. Kalau urusan gizi pagi suruh datang. Awas ya Ustaz, datang ya. Iya gitu. Kalau makanan ndak dikabari blas, saya cuma tahu fotonya dok. Masya Allah gitu. Tapi ndak apa-apa, sudah lego itu. Itu namanya muasa, syahrul muasa, podo jembari. Membawa satu sama yang lain podo ndak gontok-gontokane, sama sabarnya. Syahrul muasa. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Di bulan Ramadan ini rizkinya orang mukmin bertambah. Sampai disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara fihi shaiman kana maghfirata dzunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pemberian buka puasa itu menjadikan maghfirata dzunubi, pelebur dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dan menyebabkan dirinya terselamatkan dari api neraka. Makanya berlomba-lomba untuk memberi takjil, memberi buka puasa. Sampai-sampai di jalan kan ada itu memberi takjilan, tapi tahun kemarin, sekarang masih belum pernah lihat Mas ya kan, boleh apa tidak seperti itu. Itu kan ada, itu karena ada hadis man fattara shaiman. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka si pemberi, orang yang memberi itu pemberiannya menjadi maghfirata dzunubi, pelebur dosanya. Jadi kalau punya dosa diampuni oleh Allah dan kemudian diselamatkan dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi, dan dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang diberi buka puasa tersebut. Misalkan pas tadarus di masjid kemudian kita anteri makanan untuk takjil puasa biar bisa untuk berbuka puasa, maka orang itu kalau lagi ngaji sedang itikaf kita juga dapat pahala. Tapi ya seperti tadi, bukan berarti kita tidak usah ke masjid, cukup ngekei mangan toh, ndak poso, gak wis. Wong ngekei bukaan nang wong poso podo ganjarane. Lha opo poso? Nah, bukan seperti itu. Lagi-lagi saya tekankan seperti ini karena takut disalah pahami. Kok ndak tungan poso, Mas? Wingi kok poso tanggal 1 sampai 5 lho. Minggu ini ana keterangan, sapa wong ngekei buka wong sing poso, mongko dheke iku disepuro dosane aman teko neraka. Sik oleh ganjaran padha wae wong sing dikei buka. Lah mending ngekei tok ndak usah poso lah. Ini pahaman salah. Ini madrok atau istidlal minal hadis, pengambilan dasar dari hadis yang salah. Makanya sekarang kan sering ada paham-paham seenaknya sendiri semacam itu tidak diperkenankan. Kemudian dilanjutkan hadis Rasulullah ini mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa itu. Kalau lagi itikaf, tadarus sama pahalanya. Tapi saat Rasulullah menyampaikan
barang siapa yang memberi buka puasa, sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Rasulullah, tidak semua dari kami ini bisa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa Rasulullah. Karena sahabat kan banyak yang miskin kan. Mau memberi orang, mau untuk dimakan sendiri sering tidak kesampaian. Mau makan sendiri itu di masa sahabat cuman kebersamaannya luar biasa. Sampai kita pernah dengar kan, seringkali dijelaskan bahwa sahabat Ansor itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mendahulukan wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun dirinya dalam keadaan yang sangat butuh. Sampai-sampai diceritakan ada sahabat Muhajirin datang kemudian disuguhi makanan oleh sahabat Ansor, tanya kepada istrinya, ada dek sisa makanannya? Tasik wonten mas, masih ada, tapi cukup untuk satu orang. Ini pun persediaan untuk anak kita yang sekarang lagi tidur. Biarkan sudah deh, tidak apa-apa anak kita tidur. Ini tamu Rasulullah, sahabat Muhajirin, kita menyuguhinya. Oh iya mas, gimana nanti mas? Sudah gampang, kalau ini saya suguhkan, kamu keluar, hadangi itu lampu lentera di dinding itu, kamu hadangi. Jadi lampunya dihadangi. Makan sahabat ini, monggo, monggo, silakan, silakan. Tangannya juga pura-pura ambil, padahal tidak ada nasi di depannya. Yang ada hanya di depannya tamu itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Makanya imam-imam di Masjid Nabawi sering nangis kalau baca itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kenapa? Begitu hebatnya caranya bersedekah. Coba kalau kita maghrib-maghrib mau berbuka ada tamu. Oh no, itu lain diutek. Wis seru maghrib. Ini kan enggak bisa seperti ini. Ini kalau lihat ceritanya Sayyidina Ali kan luar biasa kan, ketika mau berbuka kemudian ada orang datang, ini satu harian bukan bulan Ramadan tapi di hari-hari biasa Sayyidina Ali ini berpuasa karena tidak ada yang mau dimakan kan sudah berpuasa kalau orang dulu kan. Kalau kita tidak ada yang mau dimakan grundel seisu, aduh gitu kan. Ini enggak, berpuasa. Bukan hanya Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra juga berpuasa. Sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ikut berpuasa. Begitu Sayyidina Ali pulang mendapat kurma, kok umpama dibayangkan kehidupan cara makan kita, duduk di meja menunggu beduk maghrib, kemudian dibagilah kurma itu untuk berbuka puasa, ditata air, belum maghrib ada orang ketuk-ketuk pintu. Sayyidina Ali, saya sudah tidak makan 3 hari. Diangkat kurmanya Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali berdiri, Siti Fatimah megangi tangan Sayyidina Ali. Sebentar dulu mas, jangan milik kamu saja yang kau berikan kepada orang itu, biarkan milik saya juga iya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain juga begitu. Ini ayah, milik saya juga iya, dibawa ayah diberikan kepada orang itu. Ini kan desainer bersedekah luar biasa. Kok umpama kita ini grundel bareng-bareng. Lah iya, wis seru maghrib, sopo ta ya? Deloken mari ya. Anake melok. Wong gendeng paling bu ya, memang kompak. Kenapa? Karena kita mengajari begitu ke anak kita. Tidak pernah mengajari loman itu, tidak pernah. Ndak, wong kira enggin po utek pola keganti tahu apa ndak iso mikir. Ini desain kata-kata apa ya ndak baik, padahal sudah tahu. Apa qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'u ada. Ungkapan yang bicara yang enak ini masih lebih baik daripada sedekah kalau harus diundat-undat atau ada kata-kata yang tidak baik. Iki lho, panganan soto. Oh, ndak dikai aku ndak kira badhok soto kon. Oh, mending ndak sedekah kalau bilang begitu. Iki lho, klambi ingin. Oh, lek ndak dikai aku riyo koyo gembel kon ndak kira. Oh, mending ndak usah sedekah. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Makanya ini perlu diingat bersama-sama. Penyakitnya wong seneng sedekah, omongannya kadang pedas. Iku penyakitnya itu di mana-mana. Loman, tapi lek ngomong iki keleleken sing kate mangan. Mangan sedya men. Enak ya? Enak ya lek kon tuku, murah-murah ndendi ana soto 5.000 enak. Iku 20 lek ndak kaya aku ndak kira badhok kaya waduh ndak enak iki jadine. Soto enak jadi ndak enak. Kenapa? Nyelkit lah yang ngomong ya kan.
Sering seperti itu. Makanya kita kalau loman ya sudah, ndak usah diikuti ungkapan yang tidak baik. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha. Ini kompak Sayyidina Ali sekeluarga. Itu bukan satu hari. Hari esoknya persis ada lagi. Sampai 3 hari. Sampai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tidak keluar lagi dari rumah. Rasulullah melihat cucunya kok tidak ada yang keluar. Didatangilah dalamnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Fatimah, kau umpama bahasa kita di sini, nduk, endi arek-arek kok ndak dolan. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra senyum sambil bercucuran air mata. Nanti Hasan Husain kok ndak metu, kok ndak dolan. Senyum sebagai kebanggaan dengan putranya yang ikut berpuasa di usia yang masih dini, tapi sambil berlinang air mata. Kenapa? Ndak tega. 3 hari sudah tidak makan, hanya meneguk air ketika berbuka. Mboten medalan, Bang. Wah. Siam 3 dinten unan sami-sami mboten dahar. Saben kajeng ibu kok enten tiyang nedhi. Rasulullah bangga dibuka perutnya Rasulullah. Lah sampean wis 3 dino, aku wis 7 dino. Seminggu. Kompak. Coba kalau kita punya anak perempuan, ini bukan bulan Ramadan, itu karena tidak adanya apa yang mau dimakan oleh keluarga itu. Kira-kira kalau kita mertuanya punya menantu model Sayyidina Ali, nanti ndok arek-arek mboten dahar, Pak. Loh, bojomu nanti mulai ndak usah dadi bojone kaya ngono gitu. Mari ndak dadi bojone iku meneng wae aku pengen mangan. Arek yo apa iki? Wancane mantu ndak guna marah. Rasulullah ndak. Saya sudah 1 minggu. Biarkan keluargamu itu nanti jadi orang hebat semua nanti di surganya Allah, kan gitu. Tenang jadinya. Itu kalau Rasulullah. Makanya banyak pembelajaran bagaimana dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, ini jam berapa sudah? Kata Rasulullah bersabda ketika sahabat menyampaikan laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Tidak semua dari kita bisa memberi buka puasa. Rasulullah menyampaikan yu'tillah hadas thawab, pahala tadi itu menjadi maghfiratad dunubi, pelebur dosa, menyelamatkan dari api neraka, liman fattara shaiman walau ala tamratin, bagi orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa sekalipun berupa 1 kurma ataupun syurbat tamain, seteguk air, ataupun mudghata labanin, seteguk susu. Ini sudah cukup untuk menjadi pahala maghfiratad dunubi. Makanya berlomba-lomba bersedekah. Tapi buat orang yang membikin kenyang orang yang berpuasa, man asba'a fihi shaiman, kalau memberi rasa kenyang kepada orang yang puasa, saqahullah min haudi, kata Rasulullah, syarbatan la yadma'u ba'daha abada, maka akan diberi minum dari telagaku dan tidak akan pernah haus lagi setelahnya. Ini kalau yang sampai memberi kenyang. Makanya kita ngasih nasi itu, ngasih makanan yang sekiranya kenyang. Paling akhir seperti yang saya sampaikan di Jumat kemarin, bahwa di bulan Ramadan wastaksiru fihi min arba'i khisalin, perbanyaklah di bulan Ramadan dengan 4 hal penting. Apa? 2 hal penting. Yang pertama yaitu menyebabkan kita dapat ridho dari Allah, turduna rabbakum, jadi menyebabkan kita mendapat ridho Allah. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa nastaghfiruhu, jadi syahadat kepada syahadah dan membaca istighfar. Makanya kita sering asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Yang 2 lagi apa? Minta dijauhkan dari neraka dan minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ada yang begitu, ada yang itu ada nas hadisnya. Oleh karenanya diperbanyak, tapi tidak hanya untuk menunggu buka puasa. Lewis maghrib, mari kita menunggu azan maghrib, asyhadu alla, itu bukan
wirid untuk nunggu maghrib, suruh diperbanyak. Mau ke kantor, nyetir mobil, naik sepeda, pakai helm, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita itu kan sering menggunakan tradisi. Jadi kalau kebiasaannya dibaca hampir atau menjelang maghrib, ketika dibaca pagi pasti dimarahi. Iki adane memang maghrib begitu, padahal tidak ada di hadisnya. Coba itu kan, kalau tarhim sholatu wassalamu alaihi gitu. Kan dikira itu waktunya sholat saja itu. Padahal kan bukan kan. Itu dikatakan tarhim itu kan apa tradisinya semacam itu. Jadi wirid ini bukan untuk menjelang maghrib, kapanpun pagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba ada imam sholat, setelah doa, mari karena ini bulan Ramadan, baca bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Ini disalahkan imamnya. Aliran apa iki ya kok ndak podo ya, padahal bukan aliran. Jangan setiap yang tidak sama dengan kita kemudian alirannya ndak sama. Hanya caranya memahaminya yang beda, yang beda-beda. Ini para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf kalau banyak kata-kata atau celoteh yang tidak enak. Memang orang banyak bicara ini ya banyak salahnya. Kadang bikin tersinggung sekalipun tidak sengaja menyinggung kan seperti itu. Makanya minta maaf dalam pertemuan kali ini, semoga bersamaan dengan hidayah Allah sehingga apa yang kita urun rembukan pembicaraan indah dan baik ini dari baginda Nabi, dari nas-nas hadis, ungkapan-ungkapan ulama bisa kita amalkan dengan baik dan menjadikan diri kita baik, mendapatkan kebaikan dunia wa ukhra. Amin Allahumma amin. Yang terpenting kita menjadi diberi husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan katsiran halalan la tu'adzibuna alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.